I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hira dengan NIM A1123058 dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar sastra. Yang pertama, apa itu sastra? Kata sastra berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu sastra yang terdiri dari kata sas berarti pedoman, petunjuk atau instruksi, dan kata tra yang artinya alat atau sarana. Jadi, sastra mempunyai makna teks yang mengandung petunjuk. Sebenarnya ada banyak pengertian sastra menurut para ahli. Salah satunya menurut Mursal Esten pada tahun 1978 halaman 9 berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Tapi di Indonesia secara umum, kata sastra berarti karya tulis yang memiliki arti dan keindahan, serta merupakan ekspresi dan imajinasi penulis. Yang kedua, apa arti sastra bagi Anda? Bagi saya, sastra itu sebagai medium atau tempat menuangkan ide-ide, gagasan, pengalaman, serta perasaan penulis, menggunakan kata-kata yang indah di mana mampu memberikan pengajaran positif dan meninggalkan suatu pesan dan kesan bagi pembacanya. Dengan sastra, manusia dapat mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu jauh lebih indah dan mempesona. Sastra tidak hanya berhubungan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana untuk mengekspresikan pikiran tertentu. Yang ketiga, apa peranan sastra dalam kehidupan sehari-hari? Sastra dapat membukakan mata pembaca untuk mengetahui realitas sosial, politik, dan budaya. Dalam pendidikan moral dan estetika, sastra dapat memperhalus jiwa dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpikir, mendorong kepedulian dan keterbukaan, serta mendorong masyarakat untuk menerapkan moral yang baik dan luhur dalam kehidupan dan masyarakat, dan menyadarkan manusia akan tugas dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Selain itu, sastra memiliki kemampuan dalam membawa masyarakat ke arah perubahan, baik dalam segi budaya maupun sosial. Karya sastra dapat menjadi sumber inspirasi dan pendorong kekuatan moral bagi proses perubahan budaya dari kondisi yang terpuruk menuju ke arah yang lebih baik, yaitu menjadi mandiri dan merdeka. Terlihat pada masa kemerdekaan, karya sastra menjadi salah satu media yang menjadi sumber spirit dalam kebangkitan suatu bangsa, yaitu spirit cinta tanah air dan sumber semangat patriot untuk melawan segala bentuk penjajahan. Yang keempat, contoh teks sastra. Di sini saya mengambil sebuah cerpen sebagai contoh teks sastra. Baik, untuk itu simak video berikut. Sebuah cerpen yang berjudul Dalam Tugas, karya Sapardi Djoko Damono. Aku sedang bertugas meliput peperangan yang terjadi di negeri sahabat. Tak usah diberitakan bahwa penyebabnya adalah kemauan yang punya kuasa untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Tapi aku tidak mau memasalahkannya sekarang ini.
Tugasku jauh lebih luhur dari pertanyaan filsafat atau politik yang susah menjawabnya. Aku aman, berada di daerah pihak yang menang saat ini. Beberapa tahanan dibariskan siang itu, disuruh, maksudnya disiksa, macam-macam. Dan akhirnya salah seorang lelaki yang pakaiannya kumal dan pakai caping, mungkin ia petani, disuruh maju ke depan. Seorang serdadu mendekatinya, menempelkan mancong senjata itu tepat di pelipis si petani dan dor. Aku tidak bisa berbuat lain kecuali menekan tombol kamera yang sudah sejak tadi aku siapkan, juga untuk menembak. Tidak ada yang mempersoalkan kenapa aku tidak menolong petani itu dan malah ambil gambarnya. Si korban roboh, semua sudah terekam dalam kameraku. Aku setengah tak percaya ketika menyaksikan tubuh yang roboh itu perlahan-lahan naik seperti terangkat angin. Ringan sekali, semakin tinggi, semakin tinggi. Namun, aku saksikan nyawa itu masih tegak bergimang di tanah. Aku melihatnya jelas, aku keheranan, tentu saja. Seorang serdadu mendekatiku dan dengan tenang berkata, "Bungkan wartawan, jangan suka heran begitu dong. Setiap kali ada pembangkang mati ya begitu. Tenang saja, lama-lama Bung juga terbiasa." Aku tengok ke arah suara itu. Aku tak boleh kaget ketika melihat tampang serdadu itu persis repel majalahku. Sekian dari cerpen ini. Yang kelima, mengapa Anda tertarik dengan sastra? Saya tertarik dengan sastra karena sastra dapat membantu dalam mengeksplorasi diri, melatih sikap kritis dalam menganalisis setiap permasalahan, memperkaya diksi, memperoleh pengetahuan tentang budaya dan sejarah yang berbeda, dan membuka wawasan. Selain itu, sastra dapat menikmati keindahan kata-kata yang penuh apresiasi, memperoleh pemahaman mendalam tentang karya sastra dan budaya bangsa, mengembangkan keterampilan komunikasi dan analisis kritis, dan memperoleh kemampuan menulis yang baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sebelum mengakhiri, ada satu quotes atau kata indah dari saya, yaitu nilai memang penting, tetapi menjadi manusia memiliki attitude yang baik dan tidak menjatuhkan orang lain, memiliki empati dan integritas adalah segalanya. Sekian akhir video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.